Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Zat yang Maha Kuasa. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tentang pengaruh maksiat dalam kehidupan. Maksiat adalah perilaku atau tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah. Dengan demikian, setiap mukmin wajib menjauhi segala yang Allah haramkan, baik dia menyebutnya sebagai dosa ataupun maksiat. Maksiat yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Ia akan mendapatkan pengaruh buruk dari maksiat yang dia lakukan, seperti diceritakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 123 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. May ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya ia akan mendapatkan balasan atas kejahatan itu. Dari ayat itu dijelaskan bahwa ketika kita melakukan kejahatan atau ketika kita melakukan kemaksiatan, maka akan ada dampak atau pengaruhnya terhadap diri kita ataupun bagi orang lain dari maksiat yang kita lakukan. Maka dari itu kita harus bisa menjauhi apa yang dari kejahatan yang kita lakukan atau maksiat-maksiat yang seharusnya kita jauhi. Awal mula terjadinya maksiat yang pertama kali terjadi di langit adalah karena adanya sifat dengki. Hal ini adalah maksiatnya iblis ketika ia enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi iblis ini enggan untuk bersujud, bahkan ia malah menyombongkan dirinya karena ia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Maksiat yang pertama kali terjadi di langit adalah karena adanya sifat dengki. Ini adalah maksiatnya iblis ketika ia enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan tidak mau melaksanakan perintah Allah serta menyombongkan dirinya. Maka dari itu ia dihukumi sebagai golongan yang kafir kepada Allah. Ada juga maksiat pertama kali terjadi di bumi adalah maksiat yang dilakukan putra Nabi Adam alaihissalam. Pada waktu itu setelah diusirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga karena makan buah nabi, maka Allah menganugerahi anak keturunan pada mereka. Dan anak yang Allah anugerahkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Pada saat anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa itu menginjak usia dewasa, maka Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan putra-putrinya. Anak yang pertama bernama Qabil dari saudara kembarnya yaitu Timnya. Sementara anak yang selanjutnya yaitu Habil, saudara kembarnya yaitu Layuda. Nah, ketika Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan putra-putrinya, maka Qabil akan dinikahkan dengan Layuda dan Habil akan dinikahkan dengan Iklimnya. Iklimnya ini saudara kembar Qabil yang parasnya begitu tampak cantik. Akan tetapi
Layuda, saudaranya Habil, berparas kurang menarik. Ketika Qabil akan dinikahkan dengan Layuda dan Habil akan dinikahkan dengan Iklimnya, Qabil ini protes. Dia protes, dia merasa tidak adil. Nah, ketika Qabil ini protes, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Adam alaihi salam untuk memerintahkan kedua putranya untuk berkurban. Nah, pada saat itu ketika Qabil dan Habil mencoba untuk menyiapkan kurban yang akan dia kurbankan, karena Qabil ini adalah seorang petani. Qabil adalah seorang petani dan dia mengorbankan seikat gandum dari tanamannya. Akan tetapi kurban yang dipersembahkan oleh Qabil ini kurban yang gandum yang jelek, karena dia tidak peduli akan diterima atau tidaknya kurbannya itu, karena dia sudah dirasuki dengan kesombongan dan kedengkian. Sementara Habil ini adalah seorang peternak kambing. Ketika Habil diperintahkan untuk berkurban, maka ia mengorbankan seekor kambing yang masih muda juga gemuk. Ia sangat berharap bahwa kurbannya ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada berkeinginan apapun. Setelah Qabil dan Habil ini mempersembahkan kurbannya, maka setelah itu Allah menurunkan cahaya api berwarna putih. Itu mengisyaratkan bahwa cahaya itu turun dan memantulkan cahayanya itu kepada kurbannya si Habil. Itu menandakan bahwa kurban yang diterima adalah kurbannya Habil. Akan tetapi ketika Qabil melihat itu, dia spontan marah kepada Habil dan bahkan mengancam Habil untuk tidak menikah dengan Iklimnya, dan dia akan mengancamnya akan membunuh Habil, saudaranya sendiri. Setelah itu, ketika Habil melakukan ancamannya terhadap saudaranya sendiri, Habil, ketika terjadi diperangi oleh Qabil, Habil ini tidak melakukan tindakan apapun. Dia hanya terdiam dan berharap apa yang dilakukan oleh Qabil ini Allah ampuni, dan semoga Habil ketika terbunuh oleh Qabil ini, Habil bisa mendapatkan ridho Allah dan mati dengan keadaan ridho dari Allah. Dari kurban yang diperintahkan oleh Allah, kurban Qabil dan Habil ini dikisahkan dalam surat Al-Maidah ayat 27. Sementara niatnya Qabil membunuh Habil itu juga dikisahkan dalam surat Al-Maidah ayat 28 sampai 29. Jadi bisa kita pahami bahwa kedengkian itu sangat amat merusak segalanya. Kedengkian itu bisa merusak persaudaraan. Kedengkian juga merusak sebuah keimanan kita. Betapa besar semua pengorbanan yang mereka lakukan, akan tetapi ketika dengki menyelimuti hati mereka, hati orang yang memiliki sifat dengki, maka semua itu akan sia-sia. Akan tetapi ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus ingin mencari ridho Allah, maka Allah pun akan memberikan balasan dari apa yang kita lakukan. Dari ketulusan itu menjadi suatu yang keberkahan. Nah, di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
merinci dampak-dampak atau pengaruh maksiat dalam kehidupan manusia. Di antaranya pengaruh maksiat dalam kehidupan yaitu yang pertama, pengaruhnya terhadap hati. Ketika kita melakukan maksiat atau memiliki sifat dengki, memiliki sifat yang tidak baik, maka ada pengaruhnya terhadap hati kita. Pengaruhnya terhadap hati kita yang pertama yaitu terhalangnya untuk mendapatkan ilmu. Ketika kita memiliki atau melakukan suatu maksiat, maka ilmu itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita. Walaupun kita berusaha mendengarkan nasihat dari orang-orang soleh, dari orang-orang berilmu, kalau kita melakukan maksiat, ilmu itu tidak akan pernah masuk. Yang kedua, pengaruhnya terhadap hati yaitu gelisah. Kita akan selalu hati kita akan selalu gelisah, tidak akan mendapatkan ketenangan, dan hati kita akan selalu tertutup mata hati kita. Jadi pengaruh terhadap hati kita ketika kita selalu melakukan maksiat, yang pertama adalah terhalang untuk mendapatkan ilmu, yang kedua akan selalu gelisah, dan ketiga adalah mata hati kita akan tertutup. Nah, pengaruh maksiat dalam kehidupan kita yang kedua yaitu pengaruhnya terhadap agama. Seperti tadi, pengaruh terhadap mata hati kita akan tertutup, kita akan terhalang untuk mendapatkan nasihat, dan ketika kita pengaruhnya terhadap agama pun, kita akan merasa berat dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah. Kita akan malas berbuat kebaikan, kita akan sulit untuk mendapatkan doa malaikat dan rasul untuk sampai ke dalam hati kita. Karena apa? Terhalang oleh maksiat itu sendiri. Pengaruh yang ketiga yaitu pengaruhnya terhadap rezeki. Ketika Allah memberikan rezeki yang banyak terhadap kita, kalaulah rezeki itu banyak, kita terkecukupi, akan tetapi ketika keberkahan harta kita itu Allah hapuskan karena maksiat itu sendiri, maka semua yang kita miliki akan sia-sia dan akan tidak ada kebaikan sama sekali untuk kita lakukan. Pengaruh maksiat dalam kehidupan yang keempat yaitu pengaruhnya terhadap individu. Misalnya hilangnya keberkahan umur kita, juga menyebabkan kesulitan dalam hidup, dan yang ketiga yaitu kerumitan dalam segala urusan. Jadi ketika kita melakukan maksiat, banyak sekali kerugian-kerugian yang kita miliki, yang akan kita dapatkan. Di antaranya yaitu pengaruh terhadap individu, menghilangnya keberkahan umur, kesulitan dalam hidup, dan kerumitan dalam segala urusan. Pengaruh maksiat yang kelima yaitu pengaruhnya terhadap amal perbuatan. Ketika kita melakukan maksiat, lalu kita juga melakukan ibadah, maksiat itu kita lakukan, ibadah juga kita laksanakan, itu akan cuma-cuma, karena pengaruhnya terhadap amal perbuatan itu sangat menghalangi diterimanya amal. Maka dari itu, ketika kita melakukan maksiat dan kita melakukan perbuatan baik, ketika hati kita masih tidak ikhlas, tidak tulus karena Allah, maka semua yang kita lakukan itu akan sia-sia. Dan pengaruh maksiat yang terakhir adalah pengaruhnya terhadap masyarakat. Ketika seorang pemimpin melakukan suatu kemaksiatan, bisa dikatakan korupsi. Misalnya dia ketika seorang pemimpin melakukan korupsi, maka akan merasa menghilangkan rasa aman terhadap masyarakatnya sendiri, terhadap anggotanya. Jadi ketika seorang pemimpin melakukan suatu kemaksiatan, kebajikan, keburukan, maka pengaruhnya terhadap masyarakatnya itu akan menghilangkan rasa aman. Ketika pemimpin itu korupsi, maka kenaikan harga juga akan terjadi pada negara itu atau pada
daerah tersebut. Pengaruh maksiat yang terakhir yaitu pengaruh terhadap masyarakat. Ketika ada seorang pemimpin yang melakukan maksiat terhadap rakyatnya, terhadap dirinya, maka yang akan menjadi hambatan untuk masyarakatnya yaitu hilangnya rasa aman. Seperti yang diceritakan dalam hadis bahwa ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Rawahu Muslim. Yang artinya Allah mengharamkan masuk surga bagi pemimpin yang diserahi Allah memimpin meninggal dalam keadaan berkhianat terhadap rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa ketika seorang pemimpin berkhianat, ketika seorang pemimpin maksiat, maka akan pengaruh terhadap rakyatnya itu akan hilang rasa aman di dalam satu daerah tersebut. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa pengaruh maksiat dalam kehidupan manusia itu diantaranya yang pertama yaitu pengaruhnya terhadap hati, pengaruhnya terhadap, yang kedua pengaruhnya terhadap agama, pengaruhnya terhadap rezeki, yang keempat pengaruhnya terhadap individu, yang kelima pengaruhnya terhadap amal perbuatan kita, pengaruhnya terhadap amal, dan yang terakhir pengaruhnya terhadap masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.